Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur, kelompok 1 kelas 1122B. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Joko Sihwidi, Magister Manajemen, dan pengajar praktik Ibu Tin Indria Sarjana Pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Ibu Marweni Evasari Sarjana Pendidikan dari UPTD SMP Negeri 1 Sukadana. Kedua, Ibu Neti Finestining Suwahyo Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar dari UPTD SD Negeri 6 Pakuan Aji. Dan ketiga, Ibu Yunike Ardiana Sarjana Pendidikan dari UPTD SD Negeri Putra Aji 2. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif dengan tujuan pembelajaran yaitu: pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama calon guru penggerak lain dalam komunitas praktisi. Kedua, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi yaitu validasi tindakan yang salah, di mana Ibu Santi menanyakan tentang apakah kalian bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Apa yang kalian bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni? Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Langkah restitusi yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Kemudian jawaban Vivi dan Natali adalah, kami mengakui bahwa perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bagaimana kalau kami mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas? Tema yang kami pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua, kami akan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan kami tersebut. Kami pun memberitahu Ibu Eni bahwa kami telah memberitahu Kepala Sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka kami akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka belum sepenuhnya terpenuhi? Masih ada langkah-langkah restitusi belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu menstabilkan identitas. Vivi dan Natali tidak menghormati Ibu Eni. Restitusi yaitu meminta maaf. Langkah-langkah restitusi: 1. Mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema keyakinan kelas. Kedua, usulan mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan yang mereka buat. Kemudian, Vivi dan Natali tidak mengerjakan tugas matematika yang diberikan Ibu Eni. Dalam masalah ini, restitusi dan langkah restitusi tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Di sini posisi Ibu Eni adalah pembuat merasa bersalah, karena Bu Eni menggunakan nada suara yang memelas dan halus. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah,
sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Selanjutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika kami sebagai Pak Hasan, maka kami akan memposisikan diri sebagai manajer. Yang pertama akan kami lakukan ialah memberikan apresiasi kepada Ibu Santi atas tindakan yang sudah dilakukan. Memposisikan diri sebagai manajer yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi secara lengkap, terutama adalah menstabilkan identitas yang belum dilakukan oleh Ibu Santi. 1. Menstabilkan identitas. Pak Hasan menanyakan kepada Vivi dan Natali, apakah tindakan yang dilakukan mereka kepada Ibu Eni sudah benar? Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Apakah Vivi dan Natali bersedia meminta maaf secara langsung kepada Ibu Eni atas kesalahan yang mereka buat? 3. Menanyakan keyakinan. Apakah kalian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kepada Ibu Eni dan guru pengganti lainnya? Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Adapun indikatornya menggunakan hukuman verbal dengan nada suara tinggi. Pak Lukman bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukannya ke Sabrina? Jelaskan. Yaitu melakukan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan penggunaan warna sepatu di sekolah? Tak mengapa nak, setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Hari ini kamu terlambat dan lupa memakai sepatu warna hitam. 2. Validasi tindakan yang salah. Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak memakai sepatu warna hitam. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan agar tidak terulang kembali? Ketiga, menanyakan keyakinan. Sabrina, tahu tidak nak, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Sabrina tahu keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jika kami adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu disiplin, tanggung jawab, komitmen, dan kesetaraan. Jika kami kepala sekolah, bagaimana kami menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Maka kami akan memposisikan diri sebagai manajer. Kami menyikapi sikap Pak Lukman kurang tepat karena langkah Pak Lukman memposisikan diri sebagai penghukum, tidak melibatkan murid untuk memecahkan masalah. Seharusnya Pak Lukman memposisikan diri sebagai manajer. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu.
dan Fajar pun diam membisu. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani yaitu pembuat merasa bersalah, di mana Ibu Dani menggunakan suara memelas dan lembut. Anak jadi merasa bersalah. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pertanyaan selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Karena Ibu Dani menjelaskan secara monoton sehingga membuat Fajar merasa bosan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ibu Dani, apakah Fajar masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Fajar, iya Bu. Ibu Dani, nah, jika Fajar ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, tentunya Fajar memahami konsekuensinya. Fajar, iya Bu. Ibu Dani, jika Fajar sudah paham konsekuensinya, lalu apa yang telah Fajar lakukan? Fajar, saya telah melanggar keyakinan kelas dengan tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran Ibu. Ibu Dani, kemudian apa yang terjadi? Fajar, ketika Ibu memberikan pertanyaan, saya hanya diam terpaku, tidak bisa menjawab. Ibu Dani, baiklah Fajar, sebagai konsekuensi yang telah kita sepakati, Fajar harus menjawab pertanyaan yang Ibu berikan dan besok dikumpul. Fajar, baik Bu. Selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika kami sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar, maka kami akan memposisikan diri sebagai manajer dan akan berkomunikasi kepada Ibu Dani untuk bisa menerapkan metode pembelajaran yang berpihak pada murid, agar pembelajaran di kelas, murid lebih aktif dan kreatif sehingga murid tidak merasa bosan. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kepala sekolah Ibu Suti memposisikan diri sebagai manajer. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan Ibu Suti adalah sebagai manajer, karena langkah-langkah yang dilakukan Ibu Suti sudah sesuai dengan segitiga restitusi, yaitu bersama murid mempertanggungjawabkan perilaku mereka dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan bertanya, Dino, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Mempertahankan diri adalah hal yang penting, tetapi Dino seharusnya memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan bertanya, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dino memperbaiki kancing baju Anto sebagai bentuk dari pertanggungjawaban. Kemudian mandiri.
Dino belajar menjahit baju Anto yang telah dirusak Dino. Selanjutnya, saling menghargai. Dino dan Anto saling memaafkan. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Salam guru penggerak.